Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku, kembali lagi di Asbulur. Kali ini Asbulur mau trekking pendakian Gunung Batu Jonggol di Kabupaten Bogor. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng biar nggak ketinggalan video perjalanan Asbulur selanjutnya. Dan pastikan like, komen, dan share biar nambah semangat nih. Yang sudah subscribe, matur suwun. Semoga kebaikan sedulur dilancarkan, diberikan kemudahan dalam segala hal apapun. See, hate themselves in society, so I let them speak quietly while my actions speak wider. See, they be hiding in privacy with the screen. Oh, the irony to hate someone who's trying to be whatever they would like to be. We all feel the anxiety, we make our own rivalries. Yo, so where is all the positivity? I feel like we all just hate on everything, it's killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better, work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't never say never. And turn your mind into the truest to go-getters. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest. There ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. Yap, sedulur, perjalanan ini Asbulur mau memberikan informasi detail lengkap pendakian Gunung Batu Jonggol di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Gunung Batu Jonggol dengan ketinggian 876 mdpl ini terletak di Desa Sukaharja, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Oke, prepare logistik untuk melakukan pendakian di Gunung Batu Jonggol. Nesting, Indomie, air aqua 1,5 liter, terus cemilan roti, udah mentos, permen, terus gelas. Oke, malam ini tepatnya di malam minggu sekitar jam berapa ya tadi ya? Jam 8 lebih, setengah 9 kita berangkat ke Gunung Batu Jonggol bersama Marcel. Ini mendaki pertama kali nih. Semoga perjalanan ini kita lancar menuju ke lokasi Gunung Batu Jonggol. Let's go. Ya ada Telkomsel SL signal. Oke, kita break dulu. Jam berapa sih? Jam 11. Jam 11 kita break dulu di rumah makan Kabita, atau lebih tepatnya ya rumah makan Kabita. Istirahat dulu, isi perut, dan kita ngopi. Ini mah bukan ngopi, wedang. Lumayan, istirahat dulu. Ini sama si Mas Marcel. Gimana Sel? Kembang Sel? Jauh. Kali ini saya dengan Marcel nih berangkat dari Cikarang Selatan menuju ke Gunung Batu Jonggol jam 20.30. Kami berangkat menggunakan Google Maps ke arah pos 1 pintu 1 pendakian Gunung Batu Jonggol yang letaknya tepat di area pintu masuk Ki Demang Coffee and Resto. Sebelum sampai di tujuan basecamp pos 1 atau pintu 1 pendakian Gunung Batu Jonggol, kami rest nih di warung makan Kabita di jam 22.30. Dikarenakan perut keroncongan, kita berhenti untuk makan dulu. Setelah selesai makan di jam 23.00, kami lanjutkan perjalanan ke arah Ki Demang Coffee and Resto. Kami sampai jam 23.30. Sepeda motor kami parkir di area Ki Demang Coffee and Resto. Dikenakan biaya per motor 20 atau 25.000 per motornya. Pendakian Gunung Batu Jonggol Bogor ini ada dua jalur pendakian. Pos 1 atau disebut pintu 1 basecamp pos pendakian Gunung Batu Jonggol masuk di kawasan Ki Demang Coffee and Resto. Pak, titip karir sebentar ya Pak ya. Iya, ya. Kamu di sini dulu ya. Aku mau ngecek dulu bentar, ya. Karena baru pertama kali kesini, kami menanyakan beberapa info untuk pendakian Gunung Batu dan basecamp pos 1 atau pintu 1 pos pendakian ke puncak Gunung Batu. Ternyata basecamp pos 1, pintu 1, pendakian Gunung Batu ini bukanya nggak nentu. Bisa buka jam 8 pagi, jam 9 pagi, atau bisa lebih dan belum pasti. Setelah kendaraan kami parkir, kami dapat info bahwa ada rombongan 4 pendaki cewek yang ngecamp di area dekat warung atau tepatnya depan Gapura Embung Pertanian.
Dari area Kidemang ini kita tidak jauh kok jaraknya, kurang lebih radius 300 sampai 400 meter ke arah pos 1 atau disebut pintu 1 pos pendakian Gunung Batu. Untuk pendakian di pos 1 ini treknya paling cepat dan untuk akses kendaraan motor itu jalannya udah bagus, makanya para pendaki senang naik lewat sini karena jalurnya udah lumayan bagus dan beraspal gitu loh untuk menuju ke pos pendakiannya. Layarnya kok mati? Pencet aja yang atas. Oh, udah. Nyala. Ngerekam 1 menit 31 detik. Oh ya udah. Ini gerbang yang menuju ke Gunung Batu cuma ditutup, base campnya nggak ada nomornya 0838 Aden 9388038. Tapi ini tutup nih dari malam. Kita ngecek dari embun pertanian ini ke arah jalur pendakian. Katanya dari masnya yang tadi udah ngecek tertutup jalur karena ada longsor. Ini di sini ada base camp, ada kamar mandi 2, toilet, terus musola ini ya atau gazebo buat istirahat. Cuma sayang nggak terawat jadi ada beberapa kerusakan tuh gipsumnya. Ini sih cocok banget kalau misalnya ke Gunung Batu buat ngecamp. Ini jalurnya jalur dari Kidemang, Cafe Kidemang, pintu 1 ke Gunung Batu. Ini cuaca berkabut kayak gitu, gelap banget, hitam. Batu-batu gede udah kelihatan ya dari jalur pendakian ini. Kita akan coba cek jalurnya bener tertutup apa enggak. Kita akan info beberapa. Yuk, kita cek dulu. Ini jalurnya setapak makadam batu gini. Ilalang kita melipir muter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seharusnya semalam itu aku pengen lewat jalur pintu 2 yang lapangannya luas buat parkiran motor. Cuma si Marcel HP-nya Indosat gak ada signal, jadi kita patokan yang dikasih info sama rumah makan sederhana kemarin semalam pas kita break buat makan. Ya ini mah jalurnya jarang dibersihin ya, kayak tertutup dan ilalangnya udah padat banget. Ini masih ada jalur-jalur tiang buat listrik ya menurut aku. Kami sampai jam 12 malam. Ternyata bener nih, ada tenda berdiri di area warung. Kami sampai dan ngobrol sebentar dengan pendaki cewek yang ngecamp. Hingga jam 00.30 kami istirahat tidur. Kami tidur ini searea sama mbak pendaki yang ngecamp ya. Saya di atas dipan kursi warung dan mbaknya itu di sebelahnya ada tempat area lapang tanpa kursi atau dipan, jadi bisa buat ngedirin tenda. Bangun pagi jam 6. Itu kebangun gara-gara suara obrolan mbak pendaki yang rame. Setelah bangun kami buat kopi, buat mie goreng untuk ngisi perut dan bantuin mbak pendaki yang buat nasi yang gagal. Akhirnya kita makan bareng dan dikasih nugget dan nasi juga sih sama mbak pendaki. Setelah selesai kami makan dan packing, warung yang kita buat tidur semalam pemiliknya sudah datang, dibuka jam 06.30 pagi. Ada sepasang suami istri yang datang mau hiking atau running ya. Kita ngobrol sebentar di warung ya, sekedar basa-basi ngobrol lah. Terus sepasang suami istri ini jalan duluan dengan cara manjat dari embung pertanian ke arah pos 1 pendakian Gunung Batu. Nggak lama nih Mas dan Mbak suami istri ini kembali menginformasikan ke kami bahwa di trek simpangan mau nanjak ke arah puncak itu ada longsoran batu besar-besar. Jadi tidak memungkinkan untuk kita trekking. Karena sudah sampai di sini, saya dengan Marcel nih ngecek pengecekan jalur trek longsor apa enggak karena penasaran. Pengecekan jalur ini 07.30 pagi. Setelah kami cek ternyata benar nih, longsor batu-batunya gede-gede amat, bisa buat bangun pondasi rumah kali ya. Tapi sayang, mau ngambil gimana caranya? Ya kalau bisa diambil saya ambil nih buat bangun rumah. Lumayan karena rumah saya mau roboh sih. Tahu.
Wow. Ini mah longsor bener. Wow. Gunung batunya gede-gede. Waduh. Longsor. Longsor bener, Lur. Tuh longsor tuh, sono tuh. Longsor jalurnya. Jadi sedikit susah nih. Bentar. Jangan sini, Sel. Batunya gede-gede. Longsor nih, Lur. Gunung Batu pintu 1 nih. Longsor tuh. Longsor. Ini jalurnya. Kalau kita mau ke puncak Gunung Batu lewat pintu 1, lewat sini. Cuma jalurnya udah ketutup dan longsor, batu pada jatuh ke arah sini. Wah, bahaya banget. Berarti kita untuk ke pintu 1 udah nggak bisa. Jadi keadaannya kayak gini ya teman-teman. Kalau mau ke Gunung Batu nggak memungkinkan untuk di pintu 1 karena jalurnya ketutup dan batu-batu yang di tanah itu udah pada jatuh. Bahaya banget, rawan, dan nggak ada jalur. Kalau kita mau lewat sini, kalau kita nggak tahu jalan bahaya juga. Takutnya jurang, curam. Jadi kita nggak disarankan ke atas, atau kemungkinan jalur sini karena ada tiang listrik kayak ke arah sana. Tapi kalau menurut aku ini sungguh rapat, jadi takutnya curam, nggak datar, bahaya juga bagi kita juga. Mungkin harus dikelola lagi dan harus diperbaiki lagi untuk jalur akses ke puncak Gunung Batunya dari jalur pintu pertama. Oke, seperti itu ya viewnya. Jadi kayak gini, batu-batu semua, dan kita emang nggak bisa untuk dari jalur pintu pertama. Oke, kita turun, kita kembali lagi. Yang penting kita udah dapat viewnya untuk informasi update dari Gunung Batu via jalur pintu pertama ya, dari Kidemang ya. Ya gede-gede banget batunya. Gimana coba itu? Masih baru kayaknya. Hah? Ini masih baru batunya. Iya, baru. Akibat longsor, kami akhirnya balik ke warung untuk menginformasikan ke mbak-mbak pendaki 4 orang itu bahwa bener-bener longsor area trek ke arah puncak. Jadi kita nggak mungkin kan untuk bisa kita paksa buat nanjak. Akhirnya kami balik ke tempat parkir motor. Saya nawarin, Mbak, mau nanjak lewat pos 2 pendakian Gunung Batu nggak? Mau bareng? Mbaknya menjawab, nggak deh Mas, saya balik aja deh. Oh ya udah kalau gitu. Akhirnya kami pisah dan saya ke arah pos 2 pendakian Gunung Batu. Udah, yuk. Nih. Udah kayak bacentengan. Ya bagus lah. Pergi ke pasar beli bakpao. Apa kabar? Dari pos 1 pendakian ke pos 2 pendakian itu jaraknya 1,2 km kurang lebihnya. Kami jalan ke arah pos 2 pendakian Gunung Batu Jonggol sekitar jam 08.24. Kami let's go ngendarain sepeda motor bareng Marcel pastinya. Belok. Ya udah, kalau dia nggak tahu dia coba. Ya, motor. Sel, kalau ada bengkel ya isi angin ya. Oh iya. Nah, harusnya.
Pas perjalanan kerasa banget sih sepeda motor saya tumpangin kok kempes ya, kurang angin, kerasa nggak enak gitu. Akhirnya kami jalan nyari bengkel untuk ngisi angin ban depan sama belakang. Lumayan sih, harganya 5.000. Dari saya isi angin, depan ini tempat kami rest makan semalam, warung makan Kabita. Depan ini ada jalan lurus dan belok kanan. Kita ambil lurus untuk ke pos pintu 2 pendakian Gunung Batu Jonggol. Kalau teman-teman ada signal, ikuti aja via maps sampai kok ke arah lokasi. Mapsnya itu pos 2 pendakian Gunung Batu Jonggol. Lah nanti ketemu nih tulisan plang kecil sebelah kiri jalan. Malah saya kebablasan. Endingnya nanya nih buat pastiin kalau bener nggak tadi plang untuk ke arah pos 2 pendakian. Karena sinyal Indonesia di sini nggak ada, makanya kita cuma modal nanya untuk ke pos 2. Karena saya pas saat itu nggak punya kuota data dan pakai signal datanya si Marcel. Dari sini jalannya jelek, bebatuan atau disebut makadam yang ditata begini ya. Ya lumayan banget sih buat motor saya, kendor nih bautnya. Aduh, duh.
Batu ini paling rusak motor lur. Ini menuju ke pos 2 Gunung Batu. Jadi pos 1 itu katanya bekas beko atau longsor, tapi menurutku longsor ya. Cuma kalau di beko ya nggak tahu juga. Karena kalau kita mau maksa untuk akses yang jalan batu itu yang ke atas itu jalurnya, bahaya juga bagi kita yang nggak tahu dan baru pertama ke situ gitu. Tapi nggak separah itu sih jalannya, dan nggak ada tanjakan yang begitu terjal, nanjak, menaik gitu, nggak, aman. Cuma jalannya itu makadam bebatuan. Udah kita kesini, ikuti aja jalannya lurus ya, jangan ambil kiri kalau nanti ketemu simpangan ini. Kita ambil kanan ya, kalau ada campuran tadi ya. Lama jalan lewat ada lokal ke sawah padang. Lurus nanti kelihatan sih ada tanda di gang kecil pos 2. Udah sampai. Let's go. Iyalah orang tadi banyak sama suaminya. Maju lagi sel, maju, badannya maju dah. Licin. Ya licin, hati-hati di dalam Pak ya. Oh iya. Akhirnya kita udah sampai tempat lahan parkiran untuk di pos 2-nya. Dari pos 2 pendakian Gunung Batu Jonggol. Jonggol nggak sih maksudnya? Ya, Jonggol kan? Garis. Oh tuh yang tempat tadi. Masih licin. Ngapain bareng naksi dia? Lu bareng aja.
Kami sampai di base camp pintu pos 2 pendakian Gunung Batu Jonggol jam 08.50. Kami ada barengan ternyata ya. Ada sepasang pendaki saat saya tiba di base camp. Padahal ya tadi ketemu juga sih di jalan. Oke, kita sampai sini tempat parkiran motor mobil. Mas, titip tas ya? Iya. Di mana? Di dalam ya? Masukin aja. Masuk aja, pakai aja. Enggak. Pakai. Enggak enak. Taruh Sini aja, di sini sini aja. aja. Oke, siap. Titip tas dulu aja karena tadi di pos 1 longsor. Susah. Ya jadi nggak bisa. Di pos 2 atau pintu 2 pos pendakian Gunung Batu Jonggol ini kami melakukan registrasi SIMAKSI untuk laporan isi data. Biaya dikenakan per orangnya itu 30.000 per orang. Sepeda motor parkir dikenakan biaya 15.000 untuk sepeda motor per motor. Mobil dikenakan biaya 30.000 untuk mobil. Pembayaran SIMAKSI di pos 2 Gunung Batu ini kita tidak dikasih tiket ya ataupun asuransi. Jadi kita cuma ditulis di buku manual saja oleh masnya. Satu orang 30. Parkirnya. Parkirnya berapa? 15.000. Wah. Telepon saya bisa. Oh, boleh. Ntar aja, pas telepon aja ya. Mas, tinggal dulu aja. Ini tinggal ngikutin jalur ini aja kan? Yang ada motor itu Motor turun ke atas. ke atas. Atas sana. Enggak, yang kiri tuh, yang ada motor. Oh, kiri sana. Oh. Masih ada yang harus dibenahi sih untuk pendakian atau pos pintu pendakian ke Gunung Batu ini seperti base camp pendakian yang lain menurut saya yang udah teratur diisi dengan ada beberapa tiket dan asuransinya. Oh iya, di pos 2 pendakian Gunung Batu ini tidak ada air ya. Karena dari pihak base camp mengkonfirmasi kalau tidak ada air karena tidak ada sanyo katanya. Seperti itu. Jadi pastikan teman-teman sedulur-sedulur yang kesini ke base camp pos pendakian 2 pintu 2 ini, teman-teman harus bawa air dari rumah atau beli dulu kalau misalnya nggak bawa air dari rumah. Karena apalagi kalau kita mau buang air kecil atau buang air besar di base camp tidak bisa karena nggak ada air. Gimana coba? Akhirnya kami berangkat trekking dari base camp pintu 2 pos 2 ke puncak Gunung Batu jam 09.30 start mulai pendakian. Saya rekam juga lah. Tuh puncaknya tuh Sel, kelihatan tuh ada tiang bendera tuh. Ini ada gazebo dari kawasan apa ya? PT punya nih. Pak, mangga Pak. Naik dulu. Oh, keren. Ini jalur setapak dari tempat parkiran kalau mobil sana situ. Burung elang tuh kayaknya tuh. Apa? Burung elang kali. Hitam gede. Nggak lihat kan? Kalau di kamera kurang jelas. Kalau pakai HP sendiri bagus. Sel, kacamata kemana ya Sel? Yang ngomong. Hah? Deket itu USB. Hah? Tadi yang deket USB aku taruh situ. Oh iya.
Ini jalur makadam dicor udah dari tempat kita pos 2 untuk parkir kendaraan motor ataupun mobil. Harganya dalam trek pendakian Gunung Batu dari pos 2 ini kita dikenakan biaya per orang 30. Mahal banget ya, termasuk ya parkir motor 15.000. Kalau tadi semalam kita di pos 1 Kidemang parkir motor 20-25 sepeda motor. Ini licin banget nih sepatu, udah ngegrip tetap aja bisa lumut ya. Wah, licin mah. Jadi jalurnya kayak gini dari sana, lumayan. Carrier aku tinggal, jadi ini bawa laptop. Bukan tuh Asus mereknya, bukan. Dapat jalan. Ini jalurnya apa, ngikutin ini jalur ini aja. Jalurnya sih udah sesuai jalur aja. Kalau pos 2 ini lebih singkat untuk ke puncak Gunung Batunya daripada ke pos 1 melipir dulu muter, katanya gitu. Saya juga belum pernah, baru pertama kali ini ke Gunung Batu. Kalau estimasi waktu kita nggak bawa barang, nggak bawa carrier, 1 jam kurang lebihnya. Licin nih Sel, jangan lewat situ Sel. Licin yang mana lumut ya, bahaya. Pleset walaupun pakai sepatu gunung. Jalan semut. Lumayan. Ya kan licin kan. Sepatu aja yang udah ngegrip aja bisa kalah sama lumut. Jalur berlumut. Airmu keisi kan Sel? Yang aku kasih 600 mili udah habis. Buset. Maksudnya satuin botol. Oh. Kan posisi ada dikit tadi. Langsung penuh botol. Kita ambil jalur yang mana nih? Kanan kan naik. Kiri ya. Bahaya. Ya ketutup tuh jalur, berarti lewat sini. Ngikutin jalur ini dong. Gila. Lumayan nih, nggak bawa carrier aja udah ngos-ngosan, apalagi ngerokok nih. Kalau di pos 2 nggak ada air ya, sanyunya mati. Jadi teman-teman kalau Gunung Batu lewat pos 2, saya sarankan harus bawa air dari sebelumnya, karena di pos 2 kamar mandinya nggak ada airnya, sanyunya mati atau hilang, katanya dicuri atau gimana. Jadi lewat pos 2 Gunung Batu kalian harus bawa air dari tempat kalian masing-masing, atau bawa dulu lah sebelum sampai pos 2, karena nggak ada warung. Gitulah. Sebenarnya kita rencana mau summit buat ngejar sunrise, tapi ya kita di pos 1 kita nggak tahu, base camp juga belum buka dari jam 6:30 tadi. Infonya pos 1 bukanya jam 7, jam 6, jam 8, jam 9. Aduh, mana yang bener nggak tahu. Apalagi jalur treknya tertutup longsor. Ini berkabut ya, berkabut gelap mendung ya Sel. Semoga nggak hujan lah.
Kita berangkat dari pos 2 setengah 10 tepat untuk menuju ke puncak Gunung Batu. Ketiganya 900 mdpl-an, kurang lebih 900-an untuk ke puncaknya. Ini berkabut hujan. Aduh, flashlight-ku juga di carrier, Sel. Hah? Flashlight. Wah, gerimis. Kita cek dulu lah. Gerimis ini masalahnya. Kabut turun. Hujan kayak licin. Kita melipir muter ya jalurnya ya. Ini masih ada tiang-tiang ya, tiang listrik. Menurutku nih sebenarnya ada aliran kabel listrik, karena kalau ada listrik kayak gini, tiang listrik gini, dulunya pasti ada kabel listrik sampai ke sini. Sekarang udah nggak kepake, kabelnya nggak ada. Jadi kayak penerangan lampu atau enggak kabel yang ke sono nih menurut saya. Hujan lewat. Oh, enggak deh. Lumayan. Wow. Bikin nafas ngos-ngosan. Walaupun udah dicor, kalau disebut apa sih semalam itu? Kayak gini cor-coran. Konblok. Konblok bahasanya. Nah, ini bukan konblok. Bukan konblok. Konblok itu paving ya. Iya, kayak ada kotak gitu. Iya. Ini aspal. Aspal. Cor. Split. Cor ya. Lumayan bikin nafas Olahraga. embus bahasanya saya. Tapi stamina. Ini kalau bawa carrier, ampun deh, nggak bisa ngebayangin, udah terlalu nafas tua saya. Kemah di sini. Hah? Kemah. Oh, kemah. Lumayan. Setengah, oh, setengah jalan. Setengah jalan apaan? Masih seprapat berarti. Rapat dari Hongkong. Enggak lah, Sal, ini lagi melipir guys, Sal. Hah? Lagi melipir nih. Masih tahap awal. Itu ada apa itu? Gapura, Sal? Tuh, ada orang tuh. Hah? Ada orang juga tuh. Yang bapak-bapak tadi. Yang tadi cewek. Gapura itu ya? Hah? Batu. Oh, batu. Kayak batu sih. Oh, iya, batu. Abstrak. Kayak gapura. Lumayan. Lo naik dulu, Sel. Kameranya biar dapat. Oh, batu ya. Ini kita udah sampai di titik dimana untuk menuju ke puncak ini. Ini roboh. Menurutku shelter atau base camp ya. Udah roboh, batunya gede-gede banget. Vandalisme. Ini roboh nih. Bahaya juga nih kalau bangsa dalam langsung nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Kenapa, Sel? Hah? Surut apa? Jurang. Masa? Jurang. Maksudnya Ini kalau buat ngecamp memang cocok di tempat sini nih, teman-teman. Kalau lewat via pos 2 tuh, dari Gunung Batu, jalur pendakiannya. cuma berkabut.
Tempatnya datar, cocok buat ngecamp nih. Kayaknya nih bekas camp-campan tenda dari beberapa pendaki. Ini jalur kemana ya? Curam ya, kayak jurang ya. Kabutnya udah pada turun, dan ini cuaca kabut turun, hujan gerimis, nggak begitu deras sih. Permisi, assalamualaikum. Ini udah jurang, hati-hati juga. Ini titik dimana kita bisa ngeliat view. Kalau ini nggak kabut ya view-nya dapet nih teman-teman. Sayang berkabut, hujan gerimis nih. Ini tempat area camp buat teman-teman yang mau daki ke Gunung Batu Jonggol di pos 2. Sini tempat area yang terbuka sebelum kita nanjak ke arah trek ke sana. Lumayan banget teman-teman. Jadi teman-teman pastiin logistik, makanan, minuman sebelum naik ke puncak ya. Ini kabut jadi puncaknya nggak kelihatan. Kalau misalnya puncaknya kelihatan enak, apa maksudnya dalam artian bisa dapat view gunung batunya, puncaknya itu. Sayang berkabut jadi nggak kelihatan ya, apalagi gerimis hujan gini. Oke, berkabut jadi nggak kelihatan ya, apalagi gerimis hujan gini. Hujan jadi tepat jam berapa ya Sel? Coba cek jam Sel. Hujan gerimis jam 10 jam 10 kurang 10 menit kita baru sampai di tempat datar. Mungkin ini shelter pondokan atau warung yang buat area camp, dan di sini udah ada beberapa yang dipondasi. Cuma ini kita ketiban kabut dan hujan. Memang dari tadi kita pagi itu jam 6 dari Kidemang menuju jalur pos pendakian pos 1 itu hujan. Kalau lihat ya pos 1 pendakian gunung ke Gunung Batu ya. Cuma ini hujannya itu mungkin menurut saya berkabut ya. Semoga aja ini nggak hujannya nggak terlalu larut, cuma sekilas, dan nanti kita bisa lanjut untuk ke arah puncak Gunung Batu. Semoga, karena ada beberapa pendaki yang tadi rombongan, beberapa orang naik mobil, dan ada 2 pasangan yang naik motor udah naik ke duluan ke arah puncak Gunung Batu dari Bekasi juga. Oke, kayaknya ini udah nggak begitu itu ya. Lanjut ya Sen. Ini hujan kabut ya, jadi ya kita bisa memaklumin apa ya. Ayo, sebelum kita melakukan pendakian, kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Yuk kita lakuin perjalanan ke arah puncak Gunung Batu. Masih ngerekam Sel kedip-kedip merah? Ya. Ya. Biar baterai habis dulu lah. Kita naik. Pastiin ya teman-teman kalau pakai sepatu kets seperti Marcel, nggak rekomendasi banget karena ini jalurnya batu, licin, tanah. Jadi Marcel harus hati-hati ya Sel. Oke. Ini licin karena sepatumu nggak ngegrip, apalagi yang pakai sepatu gunung aja bisa kepleset juga kalau kita nggak pijakannya kuat. Dan pastiin itu pijakan kaki harus kuat sebelum kamu melangkah ya. Jangan sampai goyah atau lemes gitu lah. Ini jalurnya langsung gini, udah ditata ya menurut saya. Ini biar nggak longsor mungkin di pondasi tadi. Licin Sel, hati-hati Sel. Bismillahirrahmanirrahim. Licin, hati-hati pakai sepatumu Sel. Jalurnya kayak gini sih. Bagi teman-teman yang trekking ke Gunung Batu, pastiin ya safe dulu, pakai sepatu atau sandalnya. Karena jalurnya licin, kadang berkabut, kadang hujan kayak gini, nggak bisa ditebak juga. Apalagi di musim hujan kayak gini, di bulan Januari ke Mei. Bismillahirrahmanirrahim. Ini banyakan batu, memang Gunung Batu ya, banyakan batu. Bismillah. Sel, hati-hati ya. Ini jalurnya becek sehabis diguyur gerimis hujan kabut kali. Licin banget nih, hati-hati. Pijakan. Kalau bisa pegang apa kayak
Udah ada. Hah? Ini tangan-tangan. Udah ada. Yuk, kamu duluan aja Sam, bahaya. Awas. Susah. Iya, hati-hati loh, sepatumu licin masanya. Pegangan apa, suket atau apa gitu. Sebelum kamu injak, pastiin kaki kuat dulu ya, pijakanmu ya. Biasanya habis diguyur hujan kayak gini jalurnya. Kita udah langsung nanjak langsung ke arah puncak yang tadi ada bendera kalau kamu lihat dari base camp tuh. Pijakanmu juga hati-hati loh, kalau nggak datar licin jangan berhenti dulu. Bentar, was. Kabutnya sih. Mas. Ini kalau mau naik ke Gunung Batu jangan pakai carrier ya. Mending kayak yang tadi di pos datar tuh ada apa, shelter atau pondokan yang roboh tadi. Kayaknya jalurnya menyempit dan dilalang kayak gini. Nggak luasa sih kalau nggak carrier kayak gini jalur. Titik bebannya jadi bahaya buat kita pijakan kakinya. Kalau ada tempat datar kemungkinan enggak, ini langsung dia naik beberapa doang sih, berapa meter aja kali. Datar pun tuh nggak datar banget. Saya tetap hati-hati ya, kaki apa pijakan sepatumu itu jangan rawan. Istirahat bentar nggak apa-apa. Tali. Hah? Tali. Iya pakai tali, emang jalurnya kayak gitu. Hati-hati kaki ya, pijakanmu itu loh ya, karena sepatu bahaya. Ya jalurnya kayak gini nih, ke arah pos 2 atau pos 1 pakai tali untuk buat pegangan, karena jalurnya licin setelah diguyur hujan kabut. Tapi jangan jadi patokan ya, tetap hati-hati ketika melangkah dan berat badan harus menyesuaikan ya. Dan kalau kita barengan kayak gini jangan sampai kaget atau bahaya bagi kita bareng-bareng kalau kayak gini. Iya. Licin bahaya. Ntar atas lebih mantap deh, kalian semua. Jadi jangan pegangin terus, ntar baru jalan pegangin. Jauh ya? Lumayan. Yang normal paling 45 menit kok. Awasin dulu ya teman gue ya. Ayo. Gak enak, bahaya juga tuh. Oke, jalurnya bercabang kayak gini, kiri kanan udah curam, jurang. Jadi antisipasi teman-teman kalau melangkah, lihat-lihat juga karena ada beberapa pijakan tuh batu ya. Karena namanya Gunung Batu, banyak kan treknya bebatuan kayak gini. Apalagi kita udah kena hujan kabut,
kabutnya turun. Pastiin teman-teman kalau melangkah sebisanya harus pegangan akar atau apa gitu buat melangkah kayak gini, jalur trek kayak gini. Rawan kalau kita kepleset walaupun kita pakai sepatu gunung ya. Antisipasi lah ya. Ini kalau view-nya bagus enak nih, cuma ini berkabut, view-nya nggak dapet ya. Kalau misalnya dapet tuh enak view kalau kita merekam maksud video perjalanan trekking ke puncaknya. Batunya gede-gede, emang ini gunung batu ya, gede banget. Kabut kan nggak kelihatan view-nya, padahal ini sekitar jam 10-an. Kita coba naik melangkah ke atas sebentar dah, biar view-nya dapet teman-teman. Oh, oke. Kabut banget jadi nggak kelihatan treknya. Tapi tetap hati-hati ya kalau waktu kayak gini ya. Gimana Sel? Sampai sini ngos-ngosan lumayan ya. Tapi tetap hati-hati kamu ya. Tadi aduh. Wah, jalurnya itu habis hujan, guyur hujan gerimis, kabut, licin, bahaya, hati-hati ya. Ini jalurnya emang kiri kanan udah jurang. Ini kalau nggak kabut, view-nya itu bagus gitu, fotonya, angelnya gitu kan, bisa ngasih informasi jalur trek pendakian ke Gunung Batu seperti apa view-nya. Sayang berkabut saat saya melakukan pendakian ke sini. Kalau turun hati-hati lagi Sel, kita Sel. Lumut ya. Udah, yuk. Udah Sel, hati-hati. Bismillah, doamu sesuai agamamu. Yuk. Pak, tali udah Pak? Udah. Yo. Ini jalurnya harus naik kayak gini, harus pegangan, pijakan kaki harus kuat, dan titik mana teman-teman harus melangkahkan kaki, pastiin harus pegangan tangan, pegangan tali biar nanti enggak itu. Otomatis yang atasnya itu jangan sampai ada orang ya. Ntar kita terpental kalau masih ada yang pakai talinya. Bahaya bagi kita yang mau naik ke sini, gunung ini, batu ini. Oke. Sip Sel. Kita lanjut, kita naik. Oke, karena ini udah ngantri, udah. Sel jangan pakai tali dulu ya. Kita nanjak, pastiin kaki. Talinya ini gasing merubah arah, makanya sedikit goyang. Oke. Ini pijakan kaki harus hati-hati ya, licin ya. Udah, pegang. Lumayan bro, lumayan kita tadi. Ini terjal banget, kalau nggak pakai tali juga bisa sih, tapi ya lebih aman pakai safe, pakai tali ya. Untung ada tali karabiner kayak gini. Namanya apa? Tali karabiner. Tali apa? Bukan tali tambang ya, tali panjat. Licin gaya nih sepatu. Udah, kita ada lumayan
Jangan sampai menginjak ke tali, ntar ada yang narik, kita angkat, kita jempalik. Nih talinya. Ini batu juga udah pasti paten kayak gini. Bismillah. Masalah. Oke yuk. Semangat Sel. Kamu bisa Sel. Bisa, let's go. Kabut Sel. Puncak ya Sel. Kiri kanan. Udah sampai puncak Sel. Selamat Marcel. Hati-hati lo ya. Kabut. Ini kalau view-nya bagus enak nih. Saya yang berkabut ya. Jalurnya kiri kanan jurang, hati-hati, dan ada batu-batu kayak gini bahaya. Jangan, ini mah nyari Edelweiss gak ada di sini ya. Ketinggian 1900-an. Kita udah sampai di puncak ya atau belum? Ya kita udah. Ya. Kau pernah lihat di mana ya? Ya tadi ketemu di sana kan kita. Udah iya. sampai ya. Aman tadi pas naik tadi tali. Aman semua kan ya. Tadi akhirnya di pos 2. Iya. Rombongannya kemana? Itu tadi berdua doang. Oh iya, mbaknya nggak jadi ikut yang tadi rombongan cewek. Bawa Karin itu dia balik. balik. Iya, Dia karena mau camping tadi. nggak, sebenarnya mau naik ke Gunung Batu lewat yang tadi kita ketemu bareng. Cuma kan Rombongannya banyak banget. ya emang niat camping. Tadi mbaknya camping semalam di Oh, di situ. mana itunya? Dia udah camping. Yang di dekat embun itu. Kan ada embun tuh tadi, pintu masuknya ke pos 1 tadi. Cuma kan tutup jadi longsor ya nggak bisa balik, dia mau aku aja ke sini nggak mau karena nggak kuat itu jalur batunya itu kan ketika dari jalan aspal itu kan cewek takut kan naiknya kejal gitu, akhirnya balik, muter balik. Ini kalau Ini masnya pemandu. Kita enggak naik, sekedar naik aja. Enggak, saya bukan orang sini masalahnya, saya orang Jawa Tengah. Iya, Semarang. Mana Bandungan? Wonosobo. Enggak, Semarang kota, belakang Polda Jawa Tengah. Sinyalnya ke kiri. Belakang Polda Jawa Tengah provinsi. Iya. Persis. Makam nih. itu ya? Makam Berguto yang gede itu di Jawa Semarang. Kan di Semarang Budi dulu. Tahu, Berguto makam paling gede. Paling angker juga sih. Dulu kayak Cindy Crawford ada itu. Ntar jangan lupa itu tadi ada apa trekking Iya, pole iya, di sana kan. iya, sengaja. Iya. Ntar takutnya lupa. Tadi nih belum Tapi juga bahaya sih kalau bawa trekking pole pas naik itu bahaya. takut hilang. Pleset malah bahaya. Iya. Udah hilang Dan. Berarti ini udah sampai puncak nih, berarti. Belum Mas, belum nyampe gitu. Berarti pos 1 tuh tebusannya kemana ya tadi ya? Ke Nanti sini ya? juga. Tadi tuh ada, emang jalurnya enggak ketutup. Jalur mana ya? Di pertengahan. Yang itu ya jalan. Sebelum camping ground. Oh, sebelum camping ground. Bawah dikit tuh ada. Oh, yang pertemuan. pondokan yang roboh itu ya? Oh, Tuh Iya. bawah lagi. bawah lagi, turunnya lagi. Ah. Oh, jalur yang ketutup itu ya, hilang. Suket-suket, ilalang itu ya. Kayak Oh. gini-gini. Suket-suket. Suket-suket ini ilalang ini kayak gini nih. Dia ketutup. Iya, Jarang tadi soalnya. lihat ya. Ini ada percabangan nih. Belok kiri Itu apa yang kanan? tadi, pos Heeh. satu. Oh, itu yang Pos tebusannya. 1. Kan agak muter dia. Oh iya, berarti lebih dekat Deket ini. lebih yang pos dekat 2. sini. Oh. Dia udah kuat. Yuk, oke. Mm-mm. Naik. Dia udah sana. Udah kayaknya. Kecil-kecil. Enggak. Kecil-kecil mau pakai kacamata. Enggak apa-apa. Hati. Iya, duluan. Keren. Semangat. Pelan-pelan. Kaki. Kabutnya lumayan, anginnya juga untungnya kehalang beberapa bukit, jadi nggak kita kena terpahan langsung di jalur pendakian ini. Dan jarak pandangnya kurang lebih 1 meteran 2 meteran ada, tapi tetap kita hati-hati
jurang dan kita udah sampai di puncak. Itu benderanya nggak kelihatan mungkin ya di kamera, nggak tahu. Kurang lebih perjalanan tuh 1 jam 45 menit, 1 jaman sekiranya 45 menitan sampai di puncak Gunung Batu. Treknya langsung kita terjal naik kiri kanan jurang, tapi tetap hati-hati ya. Ini jalurnya berlumut kayaknya licin setelah diguyur hujan gerimis. Kita lanjut lagi. Hati-hati ya teman-teman, kiri kanan ini jurang, ada kadang ada bolongan kayak gini nih, rawan kan bahaya. Pastiin fokus jalannya kayak gini. Kita ke arah naik. Ini ada beberapa batuan kayak gini ke arah puncak. Nah, ada tali, kalau ingin pegangan tali untuk kita naik. Saya bismillah. Ya. Lumayan lah teman-teman. Kita udah sampai di puncak. Puncaknya pun nggak terlalu luas. Jadi ibaratnya ya hanya cukup beberapa orang, 10 sampai 15 orang ya maksimal. Karena luasnya sekitar segini doang. Kita harus hati-hati juga. Ini kayaknya bekas tali, buat tali untuk mengikat, talinya diarahin, diikat ke arah sini ya. Nggak luas banget, nggak pakai itu besi, jadi batu. Tapi ya kawan juga ya, tapi kuat sih tali, bekas tali buat tingkatin ke sini. Wih, licin anjir. Gitu. Udah sampai puncak, karena puncaknya nggak terlalu luas, jadi ya segini patokannya ada tuh bendera merah putih, tapi udah sobek-sobek ya karena angin kali terjadi. Lokasinya kayak gini. Fotoin mau? Ntar lah ngantri. Sel, gimana perasaanmu sampai di puncak Gunung Batu? Kapok gak? Kapok enggak? Tapi banyakan seneng daripada kapok kan? Kapoknya capek doang. Tapi terbayarkan. Kecuali kamu kalau dapat view bagus, terbayarkan Sel. Cuma sayangnya kabut kan. Dapat rezeki kurma lumayan. Puncak Gunung Batu 900 berapaan MDPL? Oke, kita lanjut lagi. Udah sampai di puncak Gunung Batu bersama teman saya si Marcel. Gimana perasaannya Marcel? Mantap. Cuma cuaca lagi kabut dan view-nya nggak dapat, jadi seperti ini. Kita udah sampai di puncak, tapi ini ada jalur ke belakang, saya nggak tahu